Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 179 Dia ingin melepas pakaianku. Mata hitam legam itu menoleh, melihat beberapa kultivator Golden Core menatapnya dengan kaget. Alisnya berkerut dan dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Apa yang kalian semua berdiri di sana dengan mulut menganga? Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Keluar. Baik, tuanku. Para kultivator Golden Core menjawab dengan tergesa-gesa. Saat mereka mundur dari tempat itu, mereka melirik sekilas ke sosok berpakaian merah itu. Mereka benar-benar tidak dapat melihat apa yang begitu istimewa tentang pemuda ini sehingga dia dapat membuat tuan mereka berbicara kepadanya dengan kata-kata yang begitu lembut. Setelah Feng Jiu menatapnya sejenak, dia mengabaikan penguasa neraka dan terus mengunyah camilan. Kali ini, dia memakannya sedikit lebih lambat dan matanya yang setengah menunduk dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa suara itu terdengar semakin familiar semakin dia mendengarnya? Di mana dia mendengar suara orang ini sebelumnya? Saat hari mulai sore, kapal udara itu berhenti di sebidang tanah datar. Penguasa neraka berjalan turun dari kapal udara itu dan Feng Jiu mengikutinya tepat di belakangnya. Namun, tak lama kemudian, matanya ditutup oleh semacam kain hitam. Mereka menuntunnya berjalan sepanjang jalan. Yang ia tahu hanyalah bahwa itu adalah jalan yang panjang dan berliku, dan telinganya mendengar sejumlah orang dengan hormat menyambut kedatangan kembali penguasa neraka. Beri dia pakaian ganti dan kirim dia ke menara medis. Setelah mendengar suara penguasa neraka terdengar di telinganya, dia dituntun pergi oleh orang-orang. Setelah masuk ke sebuah ruangan, salah satu kultivator membuka kain hitam yang menutupi matanya dan melemparkan satu set jubah abu-abu kepadanya pada saat yang sama. Cepatlah. Ganti bajumu, lalu ikuti aku. Melihat bahwa kultivator itu hanya berdiri di dalam ruangan dan menatapnya, dia melotot ke arahnya dengan matanya dan berkata, kalau begitu keluarlah. Bagaimana aku bisa berubah sementara kamu terus menatapku? Kita berdua laki-laki, jadi apa yang tidak bisa kulihat? Cepatlah. Berhenti mengoceh. Itu adalah seorang kultivator Golden Core dan dia adalah seorang pria yang berusia sekitar 20 tahun lebih. Dia adalah salah satu dari 16 pria yang kembali ke sini bersama mereka dan dia dipanggil Grey Wolf. Aku tidak terbiasa ditatap orang, kata Feng Jiu sambil mengernyitkan dahinya. Nak, kau benar-benar merepotkan. Kalau kau masih tidak mau ganti baju, aku akan membantumu melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah lebar untuk mendekatinya, berniat sepenuhnya untuk menanggalkan pakaian anak itu. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendekat, Feng Jiu membuka mulutnya dan berteriak, ARGH. Gangguan. ARGH. Ruangan itu langsung terbuka dan beberapa kultivator menjulurkan kepala untuk melihat. Ketika mereka melihat situasi di ruangan itu, mata mereka melotot tajam sambil bertanya, siapa yang menganiaya siapa? Setelah salah satu dari mereka menatap ke arah dua orang di dalam ruangan, dia mulai tersenyum licik sambil menatap ke arah kultivator di dalam dan berkata, serigala abu-abu, aku tidak menyangka kalau kamu punya hobi seperti itu. Keluar. Wajah kultivator inti emas berubah gelap saat dia menatap tajam ke arah Feng Jiu dan kemudian berteriak, dua orang lagi kemari. Tanggalkan pakaian anak itu untukku. Mendengar kata-kata itu, mata Feng Jiu menyipit dan kilatan dingin melintas saat senyum mengembang di sudut bibirnya. Menanggalkan pakaianku. Kau bisa langsung ke atas dan mencoba. Apakah kau pikir aku tidak berani? Grey Wolf melangkah maju dan tangannya terulur ke arah pakaian anak itu. Feng Jiu tidak mau bersikap sopan dan melihatnya melangkah maju dengan langkah lebar, dia langsung melangkah maju dan memanfaatkan momentum Grey Wolf untuk melemparnya. Pada saat yang sama, jarinya bergerak sedikit lebih cepat daripada suara dan kilatan dingin jarum perak menusuk titik akupuntur di pinggulnya. Aduh! Terkejut karena tidak siap, Grey Wolf jatuh ke tanah. Saat amarah memuncak dalam dirinya, dia mengepalkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan rohnya ketika dia mendengar suara dingin dan keras terdengar. Tahan. Tuanku. Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah penguasa neraka, mereka semua langsung menundukkan kepala memberi salam. Penguasa neraka berjalan masuk dengan alis berkerut dan tatapan dinginnya menyapu kedua orang itu sambil bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Saya ingin berganti pakaian, tetapi dia menolak untuk keluar. Dia memaksa saya melakukannya sementara dia menatapnya dan dia bahkan ingin menanggalkan pakaian saya. Ketika kata-kata itu diucapkan dengan cara seperti itu, semua orang secara alami akan berpikir yang terburuk dari situasi tersebut dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka untuk menatap Grey Wolf yang wajahnya memerah, sementara yang lain memiliki ekspresi aku mengerti di wajah mereka.